Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal kalami kalamullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, dari nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, kemudian yang tak kalah penting adalah nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, salah satu undangan Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengajak jamaah sekalian. Yang pertama, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu wasiat atau nasihat singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang menurut khatib pada kesempatan hari ini perlu kita renungkan bersama. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Darda, atau beliau disebut nama aslinya adalah Umar bin Malik atau Umair bin Malik. Abu Darda ini adalah kunyah beliau, ya, sama seperti Abu Bakar kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya kunyah. Beliau nama aslinya adalah Umar bin Malik, disebut Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqati? Qalu bala. Qala salahu dzatal baini fa inna fasada dzatal baini hiya al-haliqah. Hadis ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu, ya, ini artinya wasiat, beliau berwasiat, satu amalan, ya, atau satu hal yang pahalanya juga sama dengan pahala puasa, sholat dan sedekah. Para sahabat yang hadir pada saat itu, karena ini pertanyaan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahu? Kemudian karena para sahabat itu respon, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, salahu dzatal bain, mendamaikan dua orang yang saling berpaling atau saling bermusuhan, ya, wajahnya, ya. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah mendamaikan, ya, orang yang berselisih, karena perselisihan adalah kebinasaan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah respon kita beberapa belakangan, ya. Kita ini memang tidak bisa kita pungkiri, ya, bahwasanya kita ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya bisa ambil, kita ini pada masa fitnah. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, dan hadis ini, ya, bisa kita jadikan, ya, bisa kita jadikan senjata agar kita selamat dari fitnah, ya, dari zaman fitnah. Hadis ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, Islam itu pada prinsipnya dibangun atas kemanusiaan dan saling mencintai. Artinya Rasulullah berwasiat kepada kita mendamaikan saudara kita yang berpaling, ya. Artinya berpaling wajah itu pahalanya, keutamaannya, ya, tidak sama, ya. Artinya sama dengan puasa, sholat, sedekah, yang kita tahu pahala keduanya adalah pahala yang sangat besar, dan menjauhi perselisihan dan pertikaian. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.
Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ini ada perintah ya. Ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita mendamaikan orang yang berselisih, bukan malah menjadi pemicu ya, menjadi penyulut. Nah, ini ada larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar ya. Salah satu sunnatullah ya, manusia kita ini semuanya berbeda-beda ya. Ini menjadi sunnatullah dan ini salah satu hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keagungan Allah adalah menciptakan kita ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda dari suku bangsa, ras, warna kulit ya. Kemudian etnis ya. Itu semuanya kita berbeda ya. Ini menjadi sunnatullah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Artinya sebuah keniscayaan. Kita ini semua berbeda-beda, warna kulit, suku bangsa, etnis untuk apa? Untuk saling mengenal ya. Bukan untuk saling bermusuhan. Bukan untuk saling bermusuhan, tapi kita untuk saling mengenal. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik ke belakang ya saat ini, ya kita yakin ya jamaah yang hadir di sini, saya, ya saudara-saudara sekalian, kita ini semua berbeda dalam banyak hal ya. Berbeda madhab, ya, berbeda golongan ya. Itu biasa ya. Itu biasa, itu menjadi sunnatullah ya. Kita ini mungkin di ruangan ini madhabnya bermacam-macam ya. Ada madhab Hanafi, kemudian ada madhab Maliki, kemudian ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ada Imam Syafi'i. Itu biasa ya. Biasa, perbedaan itu biasa. Kemudian juga misalnya organisasi, mungkin ada organisasi yang tradisional, ada organisasi moderat, ya ada organisasi progresif, itu biasa ya. Namun ya termasuk saya ingin menyinggung sedikit terkait dengan pandangan politik. Kita semua berbeda pandangan politik. Dengan hadis ini ya, dengan hadis ini maka perlu kita garis bawahi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratnya, di dalam Al-Qur'an, di balik semua perbedaan itu ya, perbedaan etnis, perbedaan madhab, kemudian pandangan politik, yang paling penting adalah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Jadi kita ini semua orang mukmin ya, orang muslim. Kewajiban kita bukan malah ya memperparah perbedaan itu, tidak ya. Bukan malah menyulut ya perbedaan, tidak, tetapi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bersatu ya. Persatuan itu lebih wajib daripada perbedaan ya. Yang wajib itu adalah persatuan, bukan perbedaan. Kalau misalnya kita berbeda hal-hal apalagi sifatnya duniawi, itu biasa ya. Ya, itu bukan menjadi hal yang prinsip dalam ajaran Islam. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait mendamaikan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat ya. Berfirman di dalam banyak ayat, salah satunya adalah surat Al-Anfal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha fa aslihu dzaka bainikum." Ya, ini ibaratnya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apabila ada saudara kita yang berselisih, maka kewajiban kita bukan malah menjadi kompor ya, bukan malah menyulut, tidak, tetapi kita mendamaikan ya. Kita mendamaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bertakwalah kalian dan damaikanlah orang yang berselisih di antara kalian ya." Kita, kewajiban kita mendamaikan. Kalau ada orang berselisih ya, baik secara langsung ya di media sosial, itu kita jangan menjadi memperparah perselisihan itu. Tapi kewajiban kita adalah mendamaikan. Kemudian ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kebaikan itu ada pada sedekah ya, kemudian ada perbuatan yang ma'ruf, kemudian juga mendamaikan manusia. Kemudian yang ayat yang lain yang terakhir Allah mengatakan wasulhu khair ya. Mendamaikan orang itu adalah perbuatan yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara mendamaikan orang itu adalah perkara yang besar, perkara yang besar. Sebagaimana lawannya, kalau kita misalnya membuat orang berselisih, ya hadisnya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata namam ya. Ini lawannya. Orang yang mengadu domba itu balasannya di neraka. Kalau orang mendamaikan maka jelas surga ya. Karena banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau berbicara kesalehan ya, kita itu mungkin ini menurut pandangan saya, kita itu lebih banyak soleh terhadap diri sendiri ya. Ya, artinya kita soleh itu soleh terhadap diri kita sendiri.
Sholat kita jaga, puasa kita jaga, tapi kita bukan orang yang muslim ya. Yang benar itu adalah di samping kita soleh, kita juga muslim, memperbaiki. Ya, kita ini kadang soleh secara pribadi, tapi tidak soleh secara sosial. Nah, ini dalam Islam ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna ya. Kesalehan kita tidak sempurna kalau kita soleh hanya untuk diri sendiri ya, itu egois. Ya, kalau dalam ajaran Islam kita soleh untuk diri sendiri, itu kita egois ya. Karena kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas memberikan perdamaian, maka kita sebagai orang tua yang kita damaikan keluarga kita, saudara kita damaikan. Kalau kita misalnya di tempat bekerja, kita damaikan komunitas kita dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dalam satu komunitas atau dalam umatnya ada orang yang berbuat menyuruh atau muslim, maka itu biasanya aman dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena tadi tugas kita sebagai manusia itu adalah mendamaikan manusia, termasuk salah satunya mungkin seorang dai, ustadz ya, guru, kemudian motivator dan lain sebagainya. Kalau mereka masih menyuruh ya mendamaikan manusia, maka itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masih ada orang-orang yang menyuruh berbuat baik ya. Kita tahu Bani Israil itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka bodoh, tidak. Banyak orang pintar tapi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada yang mendamaikan, justru mereka saling bertikai. Kenapa? Karena ya itu bagian dari karakter mereka sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi buat kita semua. Rasulullah menjamin, kata beliau dalam hadisnya, meskipun hadisnya dhaif, tapi para ulama mengatakan hadis ini qarinahnya banyak ya, sehingga derajatnya bisa sampai kepada hasan. Rasulullah bersabda, ini motivasi untuk kita semua untuk mendamaikan saudara-saudara kita, karena sekarang ini mungkin banyak hal ya, kita ini lihat masyarakat kita belakangan ini agak sedikit cepat terhadap sesuatu, dengan sesuatu yang sederhana kadang berselisih. Ya, ini bagian kita ya. Kalau kita mau mendapatkan jaminan Rasulullah SAW, beliau bersabda, kata Rasulullah SAW, aku menjamin seorang muslim ya. Ini jaminan ya, ini jaminan Rasulullah SAW. Aku menjamin seorang muslim ya, atau seorang mukmin yang meninggalkan perdebatan rumah di surga ya, yang dia meninggalkan perdebatan di surga. Jadi kalau ada orang berdebat, kita tinggal ya. Kita lagi berdebat, kita tinggal. Itu kata Rasulullah SAW, saya jamin rumah di pinggiran surga. Ya, bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdebat ya, artinya kita meninggalkan perdebatan. Kata Rasulullah SAW, aku menjamin orang yang meninggalkan perdebatan rumah, atau kita dikasih kafling di pinggiran surga. Tidak hanya di situ, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, apabila dia meninggalkan perdebatan itu, padahal dia tahu dia benar, ya. Kita meninggalkan, kita tahu kita ini benar, tapi kita tinggalkan. Kata Rasulullah SAW, saya kaflingkan dia rumah di tengah-tengah surga. Ya. Nah, ini artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu pada prinsipnya adalah berdamai ya. Tidak mengajak berperang, tidak. Jadi tuduhan-tuduhan selama ini yang diarahkan kepada Islam itu tidak benar. Ya. Kita lihat hadis-hadis, Quran, itu semuanya nggak ada. Nggak ada Islam mengajak kita berselisih, tidak ada. Tapi semuanya, bahkan perkara yang paling kecil ya, mendamaikan dua bersaudara, itu dijamin ya. Jadi ini memotivasi buat kita, kalau ada saudara kita berselisih ya, teman kita berselisih, jangan malah kita tambahin supaya mereka bersih, tidak ya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendamaikan. Termasuk tadi ya, ada hadis ya, kita dijamin ya. Ini sederhana, tapi kita dikafirkan rumah di surga oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Amma ba'd, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup khutbah siang hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, yang paling penting adalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kita sempat singgung adalah zaman fitnah. Saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya, karena memang berdasarkan hadis ya yang sampai kepada kita memang sudah pada sampai zaman itu ya, yang mana orang paginya iman, kemudian sorenya kafir ya, kemudian sorenya kafir, paginya beriman, dan ini sekarang terjadi ya. Kebenaran itu kata Rasulullah SAW seperti malam ya, kegelapan malam. Oleh karenanya marilah kita berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan di zaman ini. Kemudian yang berikutnya, semoga kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk istiqomah ya, menjadi orang-orang yang soleh tadi ya, menjadi orang-orang yang soleh, tidak hanya soleh terhadap diri kita sendiri ya, tapi juga soleh terhadap lingkungan kita, tempat kerja kita ya. Kemudian komunitas kita, keluarga kita, itu bagian dari kita menjadi orang-orang yang soleh dan muslim. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan dalam hamba-hambanya yang selalu beristighfar ya, kemudian juga menjadi orang-orang istiqomah dalam beribadah dan mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi ismi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.